saya hormati, karena sekarang sudah menuju pukul 13:40 dan hari ini juga nanti kita harus kembali ke Wonogiri. Maka marilah kita mulai kegiatan Kepala Dinas Pembagian Tugas tahun ajaran 2025-2026 SMP Negeri 1 Wonogiri. Hari ini Kamis 3 Juli 2025 sudah mulai. Monggo silakan Birara. Saya kira Pak Bagus bisa ke depan Pak. Ini depan aja deh. Jangan di belakang kayak anak kualon. Ya depan ini aja meja. Beda di satu aja. Monggo. Nanti masih ada beberapa agenda yang akan kita lakukan setelah ini, maka marilah kita mulai saja rapat pada siang atau sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap di silent HP-nya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita akan melihat saksi bisu. Wes, usah protes. Ini fakta, oke? Protes ya. Mas terus itu biasanya pinter ngurusi mercek-mercek ini. Cabut listriknya lo. Cabut, cabut. Cabut listriknya. Cek Pak, kenapa Pak? Cek. Dicoba. Pun. Cabut lintas. Saya ulangi. Bisa ditutup Pak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena perjalanan kita hari ini sampai di sini dengan selamat insyaallah. Semoga nanti sampai di rumah dengan selamat juga. Amin. Ibu Bapak yang saya hormati, Bapak Dr. Suparno MPD Kepala SMP Negeri 1 Wonogiri yang saya hormati, marilah kita mulai saja kegiatan rapat pembagian tugas tahun ajaran 2025-2026. Hari ini Kamis 3 Juli 2025 di Sagaravi, Kebumen, Jawa Tengah. Ada 5 acara pada sore siang hari ini. Pembukaan, sambutan, sekaligus evaluasi kinerja tahun kemarin, pembagian tugas, usul, saran dan seterusnya, dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan memohon ridho Allah SWT, dengan mengucapkan basmalah bagi yang beragama Islam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT melindungi kita dalam setiap langkah yang kita lakukan. Kita lanjut, Ibu Bapak yang saya hormati. Yang kedua, sambutan kepala sekolah, sekaligus ini dilanjutkan dengan evaluasi kinerja setahun kemarin, tahun 2024-2025. Yang terhormat Bapak Dr. Suparno MPD, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan Bapak yang saya hormati, baik Bapak Ibu guru maupun karyawan SMP Kesatuan Kediri yang pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Marilah untuk yang pertama senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah disehatkan, disempatkan, diberikan rahmat serta hidayah sehingga kita bisa datang di tempat ini dalam keadaan sehat, selamat. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kegiatan kita di rumah masing-masing senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, terima kasih pada Ibu dan Bapak semuanya atas waktu dan kelonggarannya bisa hadir. Masih ada beberapa teman kita yang hari ini tidak bisa hadir karena ada yang kesehatannya terganggu, ada yang harus mengantarkan putra atau putrinya untuk melakukan tes, dan ada yang kegiatan yang lain. Untuk juga kita bisa mendoakan supaya yang sakit cepat sembuh dan yang mungkin punya urusan bisa segera diselesaikan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan nanti akan memperlancar koordinasi kita pada hari ini. Ibu dan Bapak, terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini, tadi sudah banyak aktivitas kita dari perjalanan sampai di sini, ya kurang lebih memakan waktu, kalau kita hitung tadi hampir 5 jam ya. Berarti nanti kalau pulang nanti ya kurang lebih 5 jam. Kalau nanti ditambah di sini dan di tempat yang nanti misalnya 2 jam, berarti kita masih butuh waktu 7 atau mungkin 8 jam lagi untuk bisa sampai di rumah. Untuk itu kiranya untuk koordinasi kita pada siang hari ini nanti tidak semuanya untuk pembagian tugas, barangkali untuk yang TU mungkin akan dilakukan di lain waktu. Kemudian evaluasi untuk kegiatan kita selama 1 tahun kemarin, yang pertama untuk bidang kurikulum atau bidang akademik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran dari Bapak dan Ibu semuanya berjalan dengan baik. Secara umumnya, walaupun masih ada memang beberapa kegiatan pembelajaran yang belum bisa optimal ya, karena memang berbenturan dengan kegiatan ataupun dengan kegiatan penjadwalan dari Bapak dan Ibu. Kemudian untuk yang kegiatan P5 di tahun kemarin yang semula dilaksanakan tidak dibuat blok, kemarin dibuat blok pada hari Sabtu. Ini secara umumnya juga berjalan dengan baik. Terima kasih pada Bapak dan Ibu koordinator kegiatan P5 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan P5 ini dengan baik, didukung oleh Bapak dan Ibu guru juga karyawan semuanya. Kemudian terkait dengan kegiatan penilaian, alhamdulillah juga semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Hanya saja sampai pada akhir dari kegiatan kelas 9 ini, menurut informasi yang kemarin kami terima, untuk siswa kita yang diterima di SMA Solo ini alhamdulillah dibandingkan tahun kemarin ada perubahan. Yang diterima di SMA 4 ada 2 atau 3 siswa, yang di SMA 3 juga ada beberapa siswa. Jadi tapi kalau di SMA 1 belum ada yang diterima. Nah, jadi itu dibandingkan dengan tahun kemarin. Kemudian juga yang diterima di SMA 1 dan jumlahnya juga lebih banyak dibandingkan dengan tahun kemarin. Jadi ini secara umumnya dari
kelulusan anak-anak kita mengalami peningkatan, sehingga mudah-mudahan nanti di tahun ke depan nanti akan lebih baik lagi. Kemudian peningkatan ini mungkin juga karena ada perubahan dari penilaian yang kita berikan pada anak-anak terkait dengan pemberian penghargaan terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Jadi ini kami harapkan nanti bisa dilanjutkan di waktu yang akan datang. Kemudian terkait dengan pembinaan lomba bagi anak-anak kita, alhamdulillah juga bisa mengalami peningkatan dibanding dengan tahun kemarin. Sekali lagi terima kasih pada ibu dan bapak pembina, pendamping dan semua bapak ibu yang mendukung terhadap kegiatan lomba, baik itu FLS3M, O2SN, opsi yang masih berjalan, dan OSN yang juga masih menunggu pengumuman. Tapi untuk yang FLS3N, alhamdulillah dari 8 cabang ini sekolah kita nanti bisa mengirim wakil ke tingkat provinsi sebanyak 4 cabang, yaitu pantomim, kemudian menggambar, yang ketiga adalah ensemble, kemudian yang satu lagi mendongeng. Ya, jadi ini adalah tentunya prestasi yang cukup luar biasa. Separuh dari wakil Wonogiri ini adalah anak-anak kita. Mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu semuanya senantiasa kita harapkan untuk anak-anak kita yang maju ke tingkat provinsi nanti tetap bisa meningkatkan prestasinya di tingkat provinsi. Kemudian untuk yang O2SN ini cabang pencak silat dan karate, memang hanya ada 2 cabang. Ini yang karate 1 anak, kemudian yang pencak silat itu sebanyak 3 anak. Nah, jadi 2 anak. Ya, jadi 2 anak untuk yang PA 1, PI 1, kemudian yang karate hanya PI. Nah, jadi dalam O2SN ini setiap cabang juara 1, 2 dikirim ke provinsi. Jadi anak kita yang berangkat sebanyak 3. Jadi ini juga tentunya prestasi dari Bapak Ibu semuanya, pembimbing, pendamping maupun juga dari Bapak Ibu yang mensupport untuk kegiatan ini. Kemudian terkait dengan kegiatan pembelajaran yang lain pada Bapak dan Ibu, utamanya adalah dalam hal penguatan untuk karakter anak-anak ini memang selalu menjadi semacam ya tanggung jawab kita secara keseluruhannya dalam hal penguatan karakter untuk anak-anak kita, karena memang situasi dan kondisi sekarang ini yang berbeda mengharuskan juga dinamika anak-anak yang semakin berubah. Ini juga mengakibatkan kita semuanya juga dituntut untuk bisa menyelesaikan perubahan pada anak-anak kita. Jadi di dalam penggunaan teknologi ini memang sekarang sudah tidak bisa dihindari, sehingga tetap mengharuskan kita semuanya dalam membimbing, mengarahkan anak-anak ini dalam penggunaan teknologi ini juga harus senantiasa diarahkan pada penggunaan hal-hal yang positif yang berhubungan dengan kegiatan pembelajarannya. Jadi dari Bapak dan Ibu terima kasih yang juga selalu memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan pembelajarannya menggunakan teknologi, tetapi juga tetap selalu memantau, mengarahkan dan mengawasi anak-anak tersebut dalam penggunaan alat-alat teknologi tersebut. Kemudian untuk yang berikutnya terkait dengan kegiatan kesiswaan dalam hal utamanya penanaman disiplin para siswa di setiap hari melalui kegiatan pembiasaan maupun juga di kegiatan-kegiatan yang lain ini semuanya juga berjalan dengan baik. Hanya saja memang mungkin perlu ya ke depan dengan adanya kebijakan
dari pemerintah untuk penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mungkin ke depan nanti harus kita lebih tekankan lagi pada anak-anak kita. Ini mulai dari kegiatan dari bangun tidur sampai nanti tidur itu harapannya bisa terpantau dengan detail. Jadi semacam nanti akan dibuatkan jurnal untuk setiap anak dalam rangka untuk penguatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut. Nah, jadi mulai dari bangun tidur, ke pembiasaan kegiatan beribadah, olahraga dan sebagainya, ini nanti mengharuskan kita semuanya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu guru BK, tetapi menjadi tanggung jawab kita semuanya, termasuk Bapak Ibu wali kelas dan juga Bapak Ibu guru yang lain, untuk memperkuat karakter anak melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang itu juga ditambah lagi dengan kegiatan pembiasaan yang sudah kita lakukan pada setiap hari, mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, jadi tetap berjalan berdampingan, artinya kebiasaan 7 anak Indonesia hebat tidak menghilangkan kegiatan pembiasaan yang selama ini sudah dilakukan, tetap dilakukan secara berdampingan. Ini utamanya untuk yang berkaitan dengan kesiswaan. Kemudian untuk yang sarana prasarana, alhamdulillah titik-titik rawan, sarana, ruang kelas dan juga peralatan-peralatan media pembelajaran ini semakin juga dari tahun ke tahun kita tingkatkan. Hanya saja memang karena keterbatasan, utamanya untuk peralatan komputer ini yang menjadi PR kita, karena tahun depan ini akan dilaksanakan TKA yang mana harus menyediakan 1/3 jumlah komputer itu adalah sebanyak 1/3 jumlah siswa. Artinya kalau siswa kita 300 berarti harus menyiapkan 100 komputer yang siap dipakai untuk kegiatan TKA. Ya, kemarin ini sudah dilakukan perbaikan-perbaikan, dan informasi terakhir dari Pak Tris, Pak Susanto ini kemarin yang siap baru 2 ruang, jadi baru sekitar 60 atau mungkin 65 sampai 70 komputer. Jadi masih kurang 30-an komputer untuk kita siapkan di tahun depan. Kemudian kesulitan kita pada tahun ini adalah karena ada perubahan juknis bos, yang mana pertama harus menyediakan 10% minimal anggaran itu untuk membeli buku, sehingga ini semacam membelenggu anggaran yang sudah ditata untuk macam-macam kegiatan, ya, termasuk mungkin kegiatan P5, kegiatan pertemuan orang tua. Itu mungkin ke depan tidak lagi menggunakan biaya, karena digunakan untuk pembelian buku, untuk memenuhi buku teks para siswa. Jadi utamanya adalah 1 untuk memenuhi buku HET bagi yang belum atau mungkin yang perlu penyelesaian, seperti kemarin untuk mapel PKN ini bukunya sudah sama sekali berubah, sehingga perlu untuk membeli buku yang baru, atau mungkin juga buku-buku yang lain yang belum terpenuhi di sekolah kita. Ini yang belum adalah untuk mapel kesenian, prakarya, kemudian untuk buku coding, buku TKA. Jadi itu yang nanti akan dipenuhi terkait dengan itu, dan ini sangat menyita dan sangat mengganggu untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang barangkali nanti tidak bisa seperti tahun kemarin. Kegiatan-kegiatan seperti kombel ini mungkin di semester besok tidak bisa terlaksana karena digunakan untuk anggaran yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah
kegiatan pelatihan bagi Bapak Ibu guru untuk pembelajaran mendalam dan coding ini yang mungkin pemahaman kita semuanya ini adalah proyek pemerintah, nanti dibiayai oleh pemerintah, tetapi ternyata informasi yang terakhir itu harus dibiayai dari dana BOS. Untuk sekolah yang menerima BOS kinerja menggunakan anggaran dari BOS kinerja, tapi untuk sekolah yang tidak menerima BOS kinerja maka menggunakan anggaran BOSP, ya, BOS reguler yang digunakan itu untuk membiayai pelatihan PM dan coding. Nah, jadi ini juga menyita untuk anggaran yang lainnya. Jadi itulah nanti kesulitan-kesulitan yang barangkali nanti akan kita jumpai ke depan. Kemudian untuk pelaksanaan kurikulum di tahun depan ini tidak ada perubahan, masih menggunakan kurikulum merdeka. Ya, sama kemarin sudah kami komunikasikan dengan Bapak Ibu pengawas untuk kegiatan P5 nanti bagaimana, informasinya tetap berjalan seperti kemarin. Kemudian kemarin sempat ada juga pertanyaan untuk informatika itu 3JP atau 2JP karena dari struktur kurikulum yang beredar ini ada perbedaan, ada yang 3JP, ada yang 2JP. Sudah kami komunikasikan ke Bapak Ibu pengawas, ini barangkali mungkin besok pagi jawabannya, karena ada pertemuan Bapak Ibu pengawas dengan kepala sekolah dan sekaligus ini nanti mohon bantuan nanti Pak Saryanto dan Pak Broto nanti yang menghadiri pertemuan, bertemu dengan Bapak Ibu pengawas di rumah makan Sari Rara 1. Nah, karena saya nanti ada undangan di dinas terkait dengan tindak lanjut FLS 3N yang ke tingkat provinsi. Jadi kami sudah mengkomunikasikan ke Ibu pengawas bahwa bisa diwakili dari Bapak Ibu yang lain, sehingga nanti mohon bantuan untuk nanti bisa dikomunikasikan utamanya terkait dengan jam informatika, kemudian pelaksanaan pembelajaran coding nanti seperti apa, apakah berdiri mata pelajaran sendiri di Mulok atau mungkin jadi satu dengan informatika atau yang lain. Jadi ini terkait dengan kegiatan ke depan. Kemudian untuk yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam sendiri nanti itu dilaksanakan di kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu masing-masing. Hanya memang sedikit dari perubahan dari pembelajaran yang mungkin kemarin sebelum ada pembelajaran mendalam dengan kegiatan pembelajaran mendalam adalah dari sisi kegiatan pembelajaran itu lebih bervariasi dan lebih didekatkan dengan kondisi real anak-anak ini belajar. Jadi barangkali kalau mungkin kemarin anak-anak belum diajak dalam belajar itu di dunia nyata yang ada di masyarakat, sekarang ini harus banyak dilibatkan dan diajak untuk langsung belajar di masyarakat. Nah, jadi ini yang mungkin nanti perlu untuk kita mulai dari pelaksanaan kegiatan mendalam ini di semester atau di tahun pelajaran 2025-2026. Kemarin Pak Sriono juga sudah menyampaikan secara garis besar kesimpulan bagaimana kita menyikapi dari kegiatan pembelajaran mendalam tersebut. Ya, jadi itu yang saya kira untuk terkait dengan evaluasi kegiatan. Kemudian yang terakhir barangkali kegiatan humas kekeluargaan, alhamdulillah semuanya juga berjalan dengan baik dan lancar, walaupun dari sesi keluarga ini ada beban hutang karena jumlah antara penerimaan dengan pengeluaran ini lebih banyak pengeluarannya, maka mungkin ke depan ini juga perlu menjadi pemikiran pengkajian kita bersama, apakah mungkin ada perubahan, ada penambahan iuran untuk kekeluargaan atau mungkin di
lakukan barangkali untuk yang misalnya yang PGRI dikurangi atau bagaimana ditambahkan untuk yang kekeluargaan atau mungkin dengan cara bagaimana sehingga dari seksi kekeluargaan ini lebih bisa mandiri karena ke depan dilihat dari pelaksanaan MBG yang sudah berjalan beberapa bulan ini nanti akan mengurangi penerimaan dari kantin sehingga nanti kantin ini juga sudah penerimaannya sudah sangat sedikit. Nah, jadi bahkan mungkin tidak bisa mencapai 50% dari tahun kemarin, mungkin hanya 30%-nya ya dari pelaksanaan karena memang kegiatan MBG ini efeknya luar biasa pada anak-anak di kegiatan jajannya di kantin ini memang banyak berkurang ya dengan adanya MBG ini sehingga kegiatan-kegiatan ini juga akan berpengaruh terhadap penerimaan yang ada di kantin. Nah, jadi itu saya kira untuk kegiatan evaluasi dan untuk yang selanjutnya pembagian tugas nanti kami mohon bantuan pada Pak Darmawan untuk bisa menyampaikan terkait dengan kegiatan pembagian tugasnya. Barangkali dari saya itu dulu. Mohon maaf banyak kekurangannya dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Suparno MPD yang telah menyampaikan evaluasi sekaligus refleksi 1 tahun kemarin yang menurut catatan saya ada 7 hal penting yang harus kita cermati bersama. Nanti bisa dilanjut untuk bagian usul, saran, masukan dan lain-lain. Ibu Bapak yang saya hormati, kita lanjut pada acara yang ketiga, pembagian tugas guru dan tugas yang lain karena tugas dari staf tata usaha saat ini belum siap kelihatannya. Usahakan nanti ya secepatnya aja. Kita lanjutkan pembagian tugas guru dan tugas yang lain yang akan disampaikan oleh Pak Darmawan Basri MPDI. Silakan Pak Darmawan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Bapak Saryanto SPD. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Negeri Bapak Dr. Suparno MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak disangka kita berada di tempat ini. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tibalah saatnya yang Bapak Ibu guru tunggu terkait dengan pembagian mengajar atau tugas mengajar. Ini kami bagi 2. Yang pertama jam mengajar. Jadi kami belum membaca tugas sampingan Bapak Ibu selain mengajar. Nanti ada waktu setelah saya selesai membacakan jam mengajar ini, nanti berdasarkan SOTK yang sudah kami bahas bersama dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Penanggung Jawab Standar, itu kami sudah rumuskan. Nanti kami bacakan tugas sampingan dan seterusnya nanti akan kami share di WA Group Bapak Ibu. Jadi nanti kalau saya share sebelumnya ini tidak lagi menjadi perhatian. Jadi nanti setelah saya selesai membacakan ini akan kami sampaikan, akan kami share di WA Group masing-masing. Baik Bapak Ibu yang hormati, langsung saja kami bacakan pembagian tugas mengajar guru semester Gasal SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2025-2026. Jumlah guru kita ada 53. Tambahan mengajar ada 4 guru yang akan pensiun, tapi masih saya masukkan di sini 3. Berarti sebenarnya cuma 47 kekuatan kita, sehingga nanti pada pembagian tugas Bapak Ibu hampir semuanya terlibat di dalamnya. Gitu. Baik,
Untuk kode A Bapak Dr. Suparno, karena beliau manajer maka beliau tidak mengajar, tapi tugas sebagai manajer di sekolah kita. Kode B1 Darmawan Basri, pendidikan agama Islam, mengajar kelas 8. Semua kelas 8A sampai 8C jumlah 30 jam. Seni SPD kode B2 pendidikan agama Islam, mengajar kelas 9. Semua kelas 9A sampai 9C jumlah 30 jam. Francisca Desi Indriani SPD kode B3 pendidikan agama Islam, mengajar kelas 7. Semua kelas 7A sampai 7C jumlah 30 jam. Relatif sama dengan tahun kemarin. Kemudian B4, ini meskipun beliau ini sudah menerima SK pensiun, Bapak Mardianto SPA KMTH, pendidikan agama Kristen, mengajar semua kelas 7 dan 8, 9 yang anak-anak beragama Kristen di dalamnya. Beliau masih sanggup untuk 1 kali pertemuan. Jadi sebelum ada pengganti beliau, nanti masih dikondisikan, jadi anak-anak nanti dikondisikan pas saat beliau bisa hadir, nanti anak-anak dikumpulkan untuk menerima pengajaran pendidikan agama Kristen. Nanti mohon Pak Mardianto pilih hari apa, monggo nanti disampaikan kepada kurikulum ini ya. Kemudian B5 Agustinus Joko Budianto SAG pendidikan agama Katolik, mengajar kelas 7, 8, 9 anak-anak yang beragama Katolik, 7D, 7E, 7F, 8D, 8E, 8F, 9D, 9E, jumlah jam 24. Kemudian B6 Eni Lestari pendidikan agama Buddha, mengajar anak-anak yang beragama Buddha di kelas 8D, di kelas 9E. Kemudian Ibu Hartiwi kode B7 aliran kepercayaan, mengajar kelas 7 dan 8, 6 jam pelajaran. Kemudian kode C1 Ibu Sulistiarina SPD MPD, mata pelajaran PKN, mengajar kelas 7 dan 9, 7F sampai 7C dan 9A hingga 9E, jumlah 30 jam pelajaran. Kemudian C2 Srianto SPD MPD, mata pelajaran PKN, mengajar kelas 7 dan 9, 7A sampai 7E dan kemudian kelas 9F hingga 9C, jumlah 30 jam pelajaran. Kemudian kode C3 Ibu Ria Susila Mulyaningsih SI PUS, mata pelajaran PPKN, mengajar kelas 8 semua, 8A hingga 8C, jumlah 30 jam pelajaran. Oke, konaninya ya. Saya sering nyanyi, saya apa ya? Baik, dilanjutkan kode D1 Bapak Sriana MPD, mata pelajaran bahasa Indonesia, mengajar kelas 9, 9A, 9 sampai 9F, 9E, jumlah 30 jam pelajaran. Kemudian D2 Bapak Saryanto SPD, mengajar bahasa Indonesia kelas 7, ini kelas 8, 8A sampai 8D, jumlah 24 jam pelajaran. Kenapa 24? Jamnya di belakang. Pertanyaan Anda ditahan dulu. Kemudian D3 Ingkang Wahyuningsih SPD, bahasa Indonesia, mengajar kelas 9, 9F hingga 9C, jumlah 30 jam pelajaran. Bapak Giri Sarwana MPD, kode D4, bahasa Indonesia, mengajar kelas 7. Kelas 7, 7A, B, C, dan D, jumlah 24 ya. Kenapa 24? Tahan dulu pertanyaan Anda. Selanjutnya Ibu Pratiwi Astuti SPD, mengajar, saya salah. Oh ya, Ibu Pratiwi Widi Astuti SPD, betul.
Mengajar bahasa Indonesia kelas 7, 7F hingga 7C, jumlah 30 jam pelajaran. Ibu Betty Retno Wikaningtyas SPD Bahasa Indonesia mengajar kelas berarti kelas 8 ya. 8F hingga 8C, jumlah 30 jam pelajaran. Maaf, ini Ibu Hadita dan Ibu Ervina terpaksa dilibatkan kembali di Bahasa Indonesia. Dimohon untuk Ibu Hadita mengajar Bahasa Indonesia kelas 8E, mengurangi bebannya Pak Saryanto. Kemudian Ibu Ervina dimohon juga untuk berkenan mengajar Bahasa Indonesia kelas 7E, mengurangi bebannya Pak Giri Sarwono. Jawaban hampir terbuka. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan untuk matematika. Kode E1 Setiwardani SPD MPD matematika mengajar kelas 9A hingga 9F, jumlah 30 jam pelajaran. E2 Bapak Arianto SPD MPD matematika kelas 7 dan 8, 7A sampai 7E, 8A, 8B, jumlah 35 jam pelajaran. Alhamdulillah. Ketambahan. Temeng. Selamat Pak Arianto. Siap. Kode E3 Bapak Widodo SPD matematika mengajar kelas 8 dan kelas 9, 8C, 8D, 9G, 9C, jumlah 30 jam pelajaran. Kemudian Ibu Zuani Khotimah Indriani SPD kode E4 matematika mengajar kelas 7 dan 8, 7F sampai 7C, 8E sampai 8F, jumlah 35 jam pelajaran. Selanjutnya E5 Akbar Gilang Pradana SPD matematika mengajar kelas 8, 8G hingga 8C, jumlah 20 jam pelajaran. Dilanjutkan kode F. F1 Bapak Muhammad Samsul Bukhari SPD mata pelajaran IPA mengajar kelas 8, 8C hingga 8C, jumlah sudah ini 40 jam pelajaran. Mantap ya. Kemudian F2 Bapak Sunarno SPD mengajar IPA kelas 7 dan kelas 9, 7A hingga 7F dan 9A, 9B, jumlah 40 jam pelajaran. Alhamdulillah. Syukuran. Ngelis. F3 Murtining SPD mengajar IPA kelas 9, 9C hingga 9C, jumlah 40 jam pelajaran. Alhamdulillah guru ngelis. Kode F4 Abdul Wahid Arianto Asipus mengajar kelas 7 IPA, 7C. Kok maaf ini kurang mundur ini. Saya enggak bisa. Saya ulangi, mengajar kelas 7, 7G hingga 7C, jumlah 20 jam pelajaran. Kemudian ada tambahan jam Ibu Yuniarti kode F5 mengajar IPA kelas 8A dan 8B, jumlah 10 jam pelajaran. Kita lanjutkan kode G IPS. G1 Bapak Samiarso SPD MPD mengajar kelas 7 dan 8, 7A, BC, kemudian 8G, HIJ, jumlah 28 jam pelajaran. Kemudian G2 Haryanti SPD mengajar IPS kelas 7 dan 9, 7I, 7J, 9F sampai 9C, jumlah 28 jam pelajaran. Kode G Kristanti Triastuti SE IPS kelas 7 dan 8, 7D sampai 7H, 8A,
8B, 8C, jumlah 32 jam pelajaran. Kemudian Ibu Yuliana Pratiwi SPD kode G4 IPS mengajar kelas 8 dan 9, 8D hingga 8F, 9A hingga 9E, jumlah 32 jam pelajaran. Dilanjutkan kode H, H1 Sutrisno MPD bahasa Inggris mengajar kelas 8, 8A hingga 8F, jumlah 24 jam pelajaran. Kemudian H2 Kusudi Purwanto SPD MUU bahasa Inggris mengajar kelas 7, 7A hingga 7F, jumlah 24 jam pelajaran. Kode H3 Subrata SPD mengajar bahasa Inggris kelas 9, 9A hingga 9F, jumlah 24 jam pelajaran. Kemudian kode H4 Hadika Wika Mawarni SPD bahasa Inggris mengajar kelas 8 dan 9, 8IJ dan 9G HIJ, jumlah 24 jam pelajaran. Kemudian Ibu Ervina SPD H5 bahasa Inggris kelas 7, 8 mengajar 7G HIJ dan 8G H, 24 jam pelajaran. Selanjutnya seni budaya kode I, kode 1 Selamat Sudarta Resen, karena beliau pensiunnya masih di bulan Agustus, di bulan Juli masih dimohon untuk mengajar seni tari kelas 7C hingga 7C, jumlah 24 jam pelajaran. Kemudian Ibu Nur Widayanti I2 seni lukis mengajar kelas 9, semua kelas 9A hingga 9C, jumlah 30 jam pelajaran. Ada tambahan jam mengajar kode I3 Ibu Maria Setia Asri seni lukis nanti mengajar kelas 7A dan 7B, jumlah 6 jam pelajaran. Kemudian untuk penjas kode J, J1 I Gusti Bagus Garantika SPD mengajar kelas 7 dan kelas 9, 7A hingga 7D dan 9A hingga 9C, jumlah 42 jam pelajaran. Selamat Pak Bagus. Kemudian Jaka Priyono SPD MPD kode J2 Penjaskes mengajar kelas 7 dan 8, 7E hingga 7H, kemudian 8A hingga 8C, jumlah sama 42 jam. Biar ini gede-gede ini macam apa? Ini ciri-ciri jamnya yang sakit. Kemudian J3 Bapak Suyanto SPD Penjaskes, ini jam tambahan mengajar kelas 7, 7I, 7C, jumlah 6 jam pelajaran. Kemudian informatika kode K, K1 Sutrisno MKOM mengajar semua kelas 8, 8A hingga 8C, jumlah 30 jam pelajaran. Kemudian K2 Susanto Eskom informatika mengajar kelas 7, semua 7A hingga 7C, 30 jam pelajaran. Kemudian K3 Olga Asri Anggraini Eskom informatika mengajar kelas 9, semua 9A hingga 9C, jumlah 30 jam pelajaran. Kemudian kode L bahasa Jawa L1 Ibu Sunati SPD, beliau masih berkenan mengajar dan mudah-mudahan beliau sanggup sampai semester akhir, tapi cuma minta 10 jam pelajaran, cuma 5 kelas. Tapi di bulan Juli masih utuh 24 jam pelajaran, semua 9A sampai 9C ditambah 8I, 8C, jumlah 24 jam pelajaran. Kemudian Ibu Nita Oktorina Kumalasari SPD kode L2 bahasa Jawa mengajar kelas ini berarti 7 dan 8, 7G hingga 7C, kemudian 8A hingga 8H, jumlah 24 jam pelajaran. Ditambah kemudian ada
tambahan jam mengajar kode L3 Ibu Dwi Rahayu Retnowulan. Dari kenal. SPD Bahasa Jawa mengajar kelas 7, 7A hingga 7F. 12 jam pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan BK kode M Bapak Rumah Muti SPD MPD mengajar kelas 7 semua 7A hingga 7J 10 jam pelajaran. Kemudian M2 Bapak Sugiarto SPD MPD BK mengajar kelas 8 dan 9 8A hingga 8I dan 9C 10 jam pelajaran. Kemudian Ibu Ita Fauzani SPD M3 kodenya BK kelas 8 dan 9 9C 8C dan 9A hingga 9I jumlah 10 jam pelajaran. Dilanjutkan dengan prakarya kode N N1 Bakti Sofia SP MPD mengajar 8A hingga 8F jumlah 18 jam pelajaran. Kemudian N2 Abdul Wahid Aprianto SIPUS prakarya mengajar kelas 8G hingga 8J jumlah 12 jam pelajaran. Tapi Mas Abdul Wahid juga belajar IPA 20, jadi beliau kita 2. Nah itulah Bapak Ibu yang kami hormati, jam mengajar panjenengan untuk tahun depan, tahun 2025-2026. Kita berdoa saja mudah-mudahan ada penambahan tenaga didik baru sehingga jam panjenengan yang jumlahnya haluah itu tadi ya, bisa berkurang, bisa terkurangi beban panjenengan, umurnya tambah oke, jamnya bertambah oke, artinya jamnya umurnya tambah oke, jamnya saya sidik itu maksudnya. Tapi ternyata kondisional. Baik Bapak Ibu yang hormati, untuk melengkapi tugas tambahan panjenengan. Nah, nggih. Karena di Dapodik kita hanya mengenal 24 sampai 40. Nggih. Yang 40 dan 4 Joko dikurangi satu kelas sehingga jumlah beliau hanya 39. Karena memang batasnya minimal 24, maksimalnya 40. Nanti kalau dia Dapodik repot malah kesulitan. Sehingga dari SK kita awalnya betul. Jadi kelas payah 4 jam, tapi prakteknya hanya 1 hari. Sekali ngajar 2 kelas. Tapi di jam pembagian beliau 4 kelas. Itu dalam 1 hari. Artinya Pak Etno berarti 3 jam kali 4 kelas 12 JP. Yang Pak Bagus 39, Pak Joko juga 39. Tidak melebihi batas maksimal Dapodik. Oke Pak. Iya. Kemarin Pak Yatna itu prakteknya juga mengajar 4 kelas sebenarnya. Jadi tadi saya 4 kelas kemarin, ganti 1 kali ngajar itu 2 kelas begitu Pak. Nanti kalau misalnya dibuat dia begitu. Oh belum? Oh baru 2 kelas juga, masih seperti ini Pak. Yang kedua belum dapat jam Pak. Baik Bapak Pak Seyano, nanti kita komunikasikan lagi terkait dengan jam. Nggih, Ibu Pak Bagus. Nggih. Ini yang bisa menjawab beliau bertiga. Karena sebelum saya membuat ini, saya mengusulkan menyampaikan ke masing-masing MGMP BK di masing-masing sekolah, dan usulannya seperti ini. Jadi silakan kalau ada pertanyaan ini, saya tidak bisa menjawab, yang bisa menjawab Pak Diarto dan Bu Ita. Nah, nah alasannya apa? Nah, mungkin jenengan tanglet Pak Bagus kali Bu Ita kali Pak Diarto. Mungkin bisa dijawab langsung saja daripada nanti bertanya-tanya Pak Bagus tidak sampai menikmati pemandangan di sana karena mikir bui. Monggo Pak Diarto atau Bu Ita. Kok orang full gitu.
Bu Ita mana? Bu Ita. Sing jawab Bu Ita nomor berapa? Ya pun salah siji mohon. Begini Pak Bagus, memang sedianya, memang pembagian itu masing-masing kelas. Pak Heru kelas 7, saya kelas 8, Bu Ita kelas 9. Nah, ada kemungkinan Bu Ita itu menjadi wali kelas 9. Makanya Bu Ita diberi jatah satu kelas 9, saya kelas 8 satu kelas. Jadi itu jawabannya. Lain. Ya, betul. Ada kemungkinan Bu Ita itu menjadi wali kelas 8. Sampun. Sampun, Pak. Mpun Pak Bagus. Oh Pak Karno, monggo Pak Karno. Matur nuwun, langsung to the point Pak Dan terkait dengan tugas saya 40 jam. Kemudian di struktur jadwal nanti mungkin parodiannya 42 jam. Ada kendala bahwa guru harus menyiapkan diri mengikuti hari belajar guru. Betul kan di FG Pak hari ini? Yang nanti 1 hari belajar guru. Mohon bisa disolusikan. Saya hanya mengusulkan mungkin saja saya bisa diatur seperti guru olahraga. Jadi mungkin kelas yang terdekat ini saya double, kemudian tempatnya saya mohon izin kalau hall dipakai, tidak dipakai saya pakai hall. Kalaupun hall dipakai saya mohon izin saya ajar di bangsa. Ini hanya usulan daripada saya tidak bisa mengusulkan. Jadi saya bisa mengikuti kegiatan Jam belajar dulu. hari belajar guru. Guru belajar guru. Matur nuwun. Sekaligus tambahi Pak. Mic-nya ada di sini. Mohon maaf. Apa yang disampaikan Pak Karno itu kemarin memang sudah ada pembicaraan ya. Terutama saya dengan Bu Murti, Kalau 40 jam libur 1 hari, mohon maaf ini ya. Secara teknis jadwal, libur 1 hari itu bisanya di jam 30 ke bawah. 30 ke bawah pun ada kendala kadang-kala. Jadi 30 jam per minggunya itu bisa diliburkan 1 hari off, itu pun kadang masuk dan tidak masuk. Sehingga andai kata hari belajarnya Pak Karno itu nanti secara teknik jadwalnya pagi diisi 2 jam Pak. Misalnya harinya hari Sabtu ya Pak, nanti diisi 2 jam seperti itu. Yang kedua, untuk jam double, mohon maaf, ini dari olahraga penjas sudah pasti, terutama yang penjas. Kemudian yang bahasa Jawa Bu Nita kayaknya sudah oke ya Pak, tidak perlu double. Semula sebelum Bu Nati untuk membantu itu rencana juga didouble juga. Karena untuk 42 jam memang Pak Naro betul itu tidak bisa masuk Pak. Karena 42 jam beliaunya adalah 40, mau tidak mau kalau ada free maka kelas sebagian kelasnya didouble di aula lantai 2 atau di mana Pak? Di lab. Nah kemudian mohon maaf, ini P5-nya kan masih ini Pak. Sehingga P5-nya ini menggunakan semi block. Dengan semi block, jika tidak semi block seperti kemarin, maka jam per minggunya akan turun menjadi 32 jam lagi. Semakin sulit. Jika memang suggestion dikembalikan ke semi block yang 1 minggu full, itu mempermudah untuk membuat jadwal. Kemudian Pak, yang jadi pertanyaan saya ketiga ini gini. Untuk yang bahasa Jawa ini tadi Bu Nafti itu membantu hanya satu bulan full. Kemudian setelah September itu hanya 12 begitu. 10. Kok berarti di bulan September perubahan jadwal lagi Pak? Oh berarti jadwal hanya 1 bulan berlakunya. Selamat juga sudah
selesai. Jadi kita buat ini untuk mengantisipasi agar TPG beliau-beliau itu masih bisa cair. Oh, ada. Ya. Kemudian yang kalau ini usul secara pribadi tidak terkait jam, yaitu piket. Bapak Ibu mohon maaf, saya usulkan piket. Piket yang ada sekarang ini tidak efektif. Piket guru yang mumpung satu-satu itu sudah ada presensi yang ada di ruang-ruang pembelajar. Dari wali kelas sudah ada yang anak mengabsen. Kalau piket yang dilakukan hari ini itu ada yang berangkat, ada yang tidak, saya mati. Jadi guru harus mengabsen dari kelas ke kelas, itu sudah tidak efektif. Mohon untuk bisa dihapus saja. Dan itu dilimpahkan ke guru BK untuk memberikan presensi hadir setiap harinya yang nanti dituangkan di dalam rapor. Toh akhirnya kemarin rapat pleno ya ora kanggo mlebu 30 ya munggah kelas. Nah, sehingga tidak usah pakai piket, Pak. Ini biasa digunakan untuk adik-adik kita yang ada di kelas dan ditugaskan ke guru BK. Nah, kemudian tugas piket yang dimaksud, Pak, yaitu tugas guru dibagi tetapi memasukkan tugas jika ada ibu bapak yang tidak hadir. Itu saja dimasukkan. Bukan ngafeni, Pak. Nah, kita juga mengajar ya, Pak. Harus keluar dari kelas mengafeni itu kan butuh waktu lama. Sehingga jika ada yang tidak masuk, maka guru piket memberikan tugasnya. Demikian, terima kasih. Oke Pak, jadi untuk presensi ketidakhadiran anak itu nanti menjadi tugas BK. Kemudian kalau ada Bapak Ibu guru yang tidak bisa hadir karena tugas tertentu, nanti guru piket ini yang memberikan tugas atau menyampaikan tugas ke anak-anak begitu ya. Bagiannya begitu. Setuju ya? Oke. Baik, Bapak Ibu hormati, terima kasih atas usul saran. Karena ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi mungkin hal-hal yang perlu diatur di kemudian hari dalam harapan dengan harapan untuk lebih baik, saya kira tidak masalah untuk diperbaiki. Masuk usulan dari Pak Siono tadi, karena di bulan Agustus September sudah ada perubahan. Karena beliau-beliau yang tadi kami beri jam itu sudah purna, sudah selesai tugasnya, berarti kita olah, kita atur ulang pembagian jam mengajarnya. Jadi mohon untuk ini dimaklumi dulu. Mudah-mudahan yang ini masih draft. Kalau nanti kita sudah putuskan, sudah ditandatangani Bapak Kepala Sekolah menjadi SK yang nanti mesti dibutuhkan oleh penjenengan semua. Jadi untuk sementara itu yang kami sampaikan. Tidak ada lagi usul saran. Baik, kita lanjutkan untuk tugas tambahan Bapak Ibu yang hormati. Di dalam SOTK yang ini juga sudah disiapkan nomornya. Jadi nomor 400.3.1/336 tertanggal 3 Juli. Ini pembagian tugas mulai dari wakil kepala sekolah, kepala unit layanan, penanggung jawab program, koordinator program dan seterusnya. Ini sudah disusun. Untuk itu kami bacakan. Ini juga belum tertandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah. Artinya kalau dirasa masih ada sesuatu yang perlu dirubah untuk ke arah yang lebih baik, maka itu bisa diadakan perubahan seperlunya di kemudian hari. Termasuk mungkin identitas NIP, pangkat golongan ini kami juga belum mencermati. Jadi mohon maaf barangkali nanti di tampilan slide ini pangkat wis 4A kok cek ditulis 3D. Jadi mohon maaf nanti akan perbaikan seterusnya. Baik, untuk wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bidang akademik Bapak Saryanto SPD selaku wakil kepala sekolah bidang akademik 1. Dibantu oleh Bapak Subroto SPD. Pak Sari pendukung muka. Ujung-ujungnya nulisnya. Kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Bapak Bakti Sofian STMPD dibantu oleh Ibu Betty Retno Wingkan Tias SPD.
luar biasa. Ibu Betty, penjenengan berarti di bawah pengawasan teman-teman cakap di posisi ini. Sudah dipertimbangkan dengan begitu seksama dengan tempo yang selama-lamanya. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan Lingkungan Hidup, lingkungan Pak ya. Bapak Seni SPDI dan MPD dibantu oleh Bapak Widodo SPD. Itu yang sini dia. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas balik pada posisi semula. Lagi presiden KB Ini Bapak Darmawan SIS MPDI balik Humas semula. Sini ini Mas. Yang ini sini itu. Orangnya yang mana itu? Orangnya yang mana itu? Orang dikeploi. Mari mari. Mohon maaf, saya bukan berarti ini jongkeng kewibawaannya Pak Srianto. Tiba-tiba saya di atas beliau ya. Jadi janjinya perlu ganti ini wong tuwek-tuwek akan dua ini. Ya, siap tahun depan kita ganti semuanya. Ya, ya Humas ini. Pak Srianto. Kemudian wakil baterai ini. Wakil Humas 2 Bapak Srianto SPD MPD. Kemudian Kepala Unit Layanan Kepala Perpustakaan Ibu Endang Wahyuningsih SPD. Kemudian Kepala Laboratorium Bapak Sunarno SPD. Kemudian penanggung jawab Standar Nasional Pendidikan, Standar SKL atau Standar Kompetensi Lulusan Bapak Susanto Eskom, Standar Isi Ibu Kristanti Wiasmunu SE, Standar Proses Bapak Harianto SPD MPD, Standar Penilaian Bapak Sriano MPD, Standar Pengelolaan Bapak Sunarno SPD, Standar Teknik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bapak Agus Rudi Puryanto SPD MHUM, Standar Sarpras Lingkungan Hidup Anggo Hidup deh Bapak Widodo SPD, dan Standar Pembiayaan Ibu Ziani Fatimah SPD. Ini apa perlu kami bacakan semuanya apa tidak? Walinya saja nggih. Di sana sore. Untuk koordinator seterusnya ini nanti kami share saja. Nggih. Kemudian mungkin yang perlu menjadi pertanyaan itu wali. Nah ini pembagian tugas wali kelas. Karena ada yang baru Bapak Ibu. 7A Bapak Samiarso, 7B Bapak Agus Rudi Purwanto, 7C Bapak Abdul Wahid Aprianto, 7D Bapak Haryanto, 7E Bapak Susanto, 7F Ibu Pratiwi Widya Astuti, 7G Ibu Nita Autorina Kumalasari SPD, 7H Ibu Kristanti, 7I Ibu Francisca Desindriani, 7J Ibu Ervina. 8A Sutrisno MKOM, 8B Ibu Betty, Ibu Betty Retno Wiklangan Tias, 8C Bapak Widodo, 8D Bapak Sutrisno MPD, 8E Ibu Ziani Fatimah Indriani, 8F Ibu Zuliana Pratil SPD, 8G Ibu Ria Susila Mulyaningsih, 8H Bapak Muhammad Samsul Bukhari, 8I Ibu Hanita Wita Menawarni, 8C Ibu Ita Fauzani SPD. 9A Ibu Endang Wahyuningsih, 9B Ananda Janokah di Yuki, 9B Bapak Sunarno, 9C Ibu Sulistorini SPD, 9D Ibu Oneka Asri Anggraini, 9E Bapak Sriana MPD, 9F Ibu Haryanti, 9G Ibu Murtinik, 9H Nurwidayanti, 9I Bapak Srianto, 9C Bapak Sugiarto. Nah ini pembagian wali. Oh 9A tidak mengajar. Ya nanti dirubah. Kalau Bu Haryanti
Bener ya? Saya mengajar bulan Jepang ini. Nah, itu bukan ikan. Aku nggak ngajar A. Pasti yang ngajar A yang ganti E. Pasti yang ganti E. Saya ulangi, 9A Ibu Nurwida, 9B Bapak Sunarno, 9C Ibu Sulistiarini, 9D Ibu Oneke, 9E Bapak Sriano, 9M Ibu Endang, 9E Ibu Murtine, 9H Ibu Haryanti, 9I Bapak Srianto, 9C Bapak Sugiarto. Dan berpasang. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, pembagian tugas mengajar maupun tugas sampingan selain mengajar yang kami sampaikan. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kami share di WA Group Spensa Office. Nanti silakan untuk dicermati. Barangkali ada hal yang belum pas, nanti kami mohon koreksinya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya karena perubahan status yang selama 2 tahun kami selaku waka kurikulum, saya menyadari banyak kekurangan, kesalahan dan kekhilafan serta kekurang pahaman saya dalam menjalankan tugas tersebut. Kami menyadari, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan barangkali ada hal-hal yang masih perlu kami pertanggungjawabkan, nanti kami siap untuk memberikan informasi lebih lanjut. Dan selamat kepada Pak Saryanto, kami siap membantu hal-hal apa yang nanti menjadi tugas penjenengan selama kami bisa memberikan bantuan terkait dengan tugas di waka kurikulum. Insya Allah ada Pak Broto, jadi tenang saja Pak Saryanto. Demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Darmawan Basri. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan ke acara yang keempat, perlu Ibu Bapak ketahui bahwa beberapa hari terakhir ini saya tidak bisa tidur ketika malam. Jujur ini, sekali lagi jujur, saya tidak bisa tidur. Kalaupun bisa tidur, kadang-kadang cepat bangun. Dan ini sudah saya antisipasi dengan berbagai macam cara untuk mendekati Pak Darmawan, Pak Parno, dan stakeholder sekolah semua. Tapi ternyata yang muncul seperti itu. Yang pertama, saya minta maaf pada Mas Broto karena nanti saya yakin pekerjaan panjenengan pasti jauh lebih banyak ketika kamu bersama dengan panjenengan bersama dengan Pak Darmawan. Pak betul Mas Broto izin kalau masalah ini. Begitu. Kemudian yang kedua, saya minta maaf kepada seluruh stakeholder sekolah, seluruh Bapak Ibu guru karyawan sekolah, seluruh pokoknya semuanya saja, bahwa saya tidak bisa membayangkan pekerjaan apa yang ada di depan saya, sementara baru lihat jumlah jam saja sudah seperti itu. Saya yakin saya pasti mengalami kesulitan meskipun ini baru kira-kira. Ibu Bapak yang saya hormati, kita lanjut pada acara yang keempat, yaitu usul, saran, masukan, pertanyaan dan lain-lain demi kemajuan sekolah kita. Saya usulkan dulu yang pertama. Tadi mohon maaf ini bukan saya mencampuri urusan. Kelihatannya kalau pembagian BK seperti itu kok tidak elok, tidak pas gitu loh. Sak kelas taktil. Kalau bisa kalau itu bukan sesuatu yang memaksa,
misalnya kelas 8 dibagi 2, kelas 9 dibagi 2, jadi 5 itu kelihatannya lebih bagus daripada bedamu kelas berapa? Kelas sama Ji. Hanya satu saja. Itu hanya usul saran saya saja. Entah ini diikuti atau tidak ya monggo. Kelihatannya saya bisa nyawanya itu kalau kelas 8 55, kelas 9 55 itu yang diperkirakan Pak Giarto Buita wali kelas tadi sudah termaktub di dalamnya. Itu usul aja. Ya berikutnya Pak Agus Rudi, monggo Mas. Pak Narno ini tadi bagaimana? Mohon maaf, yang Pak Narno tadi boleh dijawab atau tidak? Begitu, terima kasih. Boleh. Bahasa. Oke, alhamdulillah. Bahasa Jawa yang boleh. Oke, jadi Bapak Ibu yang nanti jamnya terlalu banyak, nanti bisa digabung, misalnya 2 kelas menjadi 1. Ya, untuk supaya bisa melaksanakan kebijakan. Pemerintah juga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, terima kasih. Kalau artinya yang jamnya 30 boleh dicoba juga. Harusnya boleh. Kelihatannya anu saja dalam kondisional misalnya nanti pas jam kegiatan belajar dulu pas saat itu mungkin bisa didapatkan kondisional aja. Jangan sampai gila seperti itu. Begini Mas Rudi, kalau saran saya kalau bisa ada jam belajar guru disilakan. Kalau tidak, saya kira dikasih jam pagi terus nanti lanjut ini enggak. Ada tuh. Iya betul. Ya, nanti biar dibahas Mas Rudi. Monggo Mas Bro, ada saran? Monggo Bu Dani. Atur nuwun Bapak Pak Saryanto. Yang saya sampaikan adalah satu, masih saya tunggu sampai nanti kalau besok pagi jam 7, nanti bulan Juni sampai Desember itu tidak boleh ada perubahan untuk belanja modal apapun. Nah, ini yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya yang pengampu mapel, apakah ada buku selain PKN yang revisi buku Kunmer? Betul-betul? Yang bahasa Inggris kelas 7 sepertinya belum memiliki ya. Yang buku kelas 7 katanya untuk pakai koperasi bukan anu Pak. Yang pembelajaran mendalam. Iya. Mau itu. Yang kemarin itu kan 8 sudah ada. Iya. Yang itu kan kosong. Iya. Oh, yang kelas 7. Oh ya. Ya, berarti nanti saya konsultasi sama Bapak setelah ini aja. Cuma saya menanyakan berarti ada masukan bahasa Inggris, yang lain monggo, yang agama sudah saya penuhi semuanya. Yang punyanya Pak Mardianto sama Pak Adike sudah. Ya, sudah. Apakah ada betul-betul nggih? Nggih, mohon diperhatikan nanti sampai Juli sampai Desember tidak ada belanja modal apapun ya. Karena tadi sudah dihentikan ke Bapak yang 10%. Yang kedua Pak, nanti tanggal 14 anak-anak sudah masuk dan nanti mohon Pak Saryanto untuk ngeset yang buku jurnal dan absen ketika anak-anak masuk pertama kali sudah siap Pak. Nanti kita tinggal cetaknya bagaimana, seperti itu. Tinggal nyetak. Jadi formatnya bagaimana mohon nanti petunjuk dari Pak Broto sama Pak Saryanto. Dan nanti Pak Seni untuk alat-alatnya anak-anak dari kelas 7, 8, 9 itu mohon perlengkapan kelas untuk diajukan apa saja yang diperlukan. Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih teman-teman. Bu Dani, yang buku saya kira sudah cukup ya. Kemudian yang jurnal mengajar, jurnal kelas di setting, di jilid seperti tahun kemarin dulu ya Mas Broto. Ya, Bu Dani, jadi di setting seperti tahun kemarin jumlahnya 30. Gitu. Macam mikir apa tuh Mas Bro. Berikutnya Pak Broto. Oh, Bu Sueni menunggu.
Pakai mic untuk betul. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan. Tadi saya mendengar pendapat Standar biaya. yang penting standar biaya. Kemudian saya belum mendengar penggantinya koperasi siapa Pak? Belum diganti. Oh, tadi tidak dibacakan. Ini nanti sekolah Koperasi siswa ibu kebetulan bisa terbaca. Koperasi siswa 1 Bayan SPD, 2 Bahatika Vika Mawarni SPD. Oke, jelas? Ya. Kepala keluarga masih Pak Samiarso, Bendara Bu Francisca Desi. Enggak wajah kabeh so. Berikutnya, Sudah Pak. Cukup? Cukup Pak. Sore. Mas Reno, itu masih ada lagi? Cukup ya? Ibu Bapak Guru yang saya hormati, meskipun rapat ini kita akhiri sampai di sini, bukan berarti keputusan ini harus mutlak seperti ini, masih ada perubahan, perbaikan dan seterusnya. Ya, bisa Pak sampaikan baik secara langsung maupun melalui komunikasi yang lain. Karena sekali lagi masih ada beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan, dan terutama perjalanan pulang yang masih jauh. Sebelum kita tutup, masih ada Bu Betty yang mau menyampaikan usul. Bu. Yeah. Kemudian saya mendapat anugerah yang sangat tidak indah sebagai kesiswaan mendampingi Pak Bagi. Bagi saya itu anugerah yang indah, sangat indah. Kemudian di slide di bawahnya tadi saya masih masuk di literasi dengan Bu Pratiwi. Mohon, oke, saya bisa di kesiswaan mendampingi Pak Bagi, tapi tolong literasinya diganti dengan Bapak Ibu guru yang lain. Matur suwun. Siap, diganti Pak. Jadi paling tidak dihapus dulu Pak. Berikutnya, monggo masih lagi cukup. Jajan banyak. Sementara itu dulu. Masih Pak Darmawan? Cukup kalau masih ada. Bapak masih ada. Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira cukup untuk sementara. Sekali lagi untuk sementara cukup pembicaraan ini sampai di sini. Kita masih akan melakukan perjalanan yang jauh dan beberapa wisata yang harus kita lakukan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi pemicu demi kemajuan sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri yang kita cintai. Yang terakhir Bu Martuti, monggo. Penutup bendara 2. Oh, gitu. Pak Darmawan, Bapak. Terima kasih untuk bendahara ini karena terkait dengan aplikasi ini Pak Giri belum masih perlu belajar. Jadi tetap masih ada bendahara 1 dan 2. Jadi mohon maaf supaya nanti bisa lancar untuk pergantiannya. Jadi penggantian supaya nanti Pak Giri bisa belajar juga terkait dengan aplikasi. Jadi sampai saat ini belum bisa berjalan dengan baik terkait dengan itu, sehingga masih memerlukan pendamping, ada bendahara 1 maupun bendahara 2. Oke, itu baik Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kalau saya mengusulkan seperti yang disampaikan Pak Sriono, ini yang saya dengar dari Pak Giri, usulan saya SK bendaharanya kalau memang perlu dari SK Bupati atau siapa diselesaikan Pak. Jadi kelihatannya Pak Giri bekerjanya tidak full karena belum dapat SK. Saya kira itu. Masih ada? Cukup?
Ya, saya tidak tahu setelah ini kegiatannya apa, pergi kemana, lewat mana, saya tidak tahu. Marilah kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep ndi, Mas? Apa arep mulai? Mau pulang ke kampung. Neng Primbon. Naik sepung. Meeting, Bro. Aose karo Wih, iya. Karo kursine. Celanane barang iki ya. Yo pas. Jane tasmu ki ya coklat. Iya itu. Iki lho, kayak tasnya Mas Wahid lho. Matching iki. Iger, iger. Oh, iger. Kayak yo kayak eger, Mas. Kayak. Iso teng sik kenceng. Wih, coklat. Coklat. Oh iya. Coklat. Sepatunya ya coklat. Kursi. Coklat. Oke, terima kasih guys. Ya, makasih ya. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih Bu Endang.